Dengan pemikiran para patriark dari klan iblis, Karzaro bangkit dan pergi keluar pintu. Melirik setan yang ditempatkan di luar, meski kekuatan mereka tidak cukup untuk dilihat, mereka memang penuh energi dan energi. Jika dia melihatnya, dia diam-diam memujinya di dalam hatinya. Bawahan Feng Tianxing ini memang memiliki beberapa keterampilan, tidak hanya dalam hal penampilan. Iblis-iblis ini penuh dengan energi iblis, dan mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah berusaha keras untuk itu. Sekarang bawahannya sudah dalam keadaan seperti itu, dia sendiri tidak jauh lebih buruk. Saya memikirkan alasan untuk meminta nasihat menjalankan ketentaraan di hati saya, dan sepertinya tidak terlalu memalukan. Karzaro hendak pergi, tetapi dia melihat sekilas sosok yang dikenalnya dari sudut matanya. Hanya melihatnya dari kejauhan, Karzaro merasakan banyak kengerian di hatinya, dan dia bergegas maju, mencoba melihat apakah dia terpesona. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin Karzaro merasa bahwa punggung itu sangat familiar. Mungkinkah? Karzaro terkejut sesaat, tidak lagi peduli bahwa dia berada di wilayah orang lain dan harus meminta bantuan orang lain. Dia melanggar aturan bahwa dia tidak bisa menggunakan cara di sini, dan muncul di depan klon pejalan kaki Feng Tian dalam sekejap, menghalangi jalan. Itu kamu. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Karzaro. Feng Tianxing ada di sini. Di mana Putri Kaisar Iblis? Selain itu, dia secara pribadi memimpin para patriark iblis ini untuk melarikan diri. Meskipun kecepatannya bukan yang tercepat, juga bukan jalur terpendek, mereka hampir tidak pernah berhenti dalam perjalanan. Kecepatan ini tidak dapat dicapai di depan iblis lain. Tetapi mengapa Feng Tianxing ada di sini? Bagaimana dia kembali ke sini sebelum dirinya sendiri? Dan dia adalah ras manusia. Mengapa dia berada di yurisdiksi Feng Tianxing? Apakah ini agak terlalu tidak masuk akal? Bagaimana kamu akan berada di sini? Karzaro tampak bingung. Tiruan manusia Feng Tianxing meliriknya, membuat gerakan mendesis, dan kemudian membawa Karzaro ke halaman kecil yang terpencil. Keduanya duduk berseberangan, dan Feng Tianxing meminta Mozu untuk menyajikan teh panas ke Karzaro. Lalu dia berbicara. Sebenarnya, saya adalah bawahan Laksamana Feng, dan saya bekerja untuknya. Alasan mengapa saya datang kepada Anda kali ini sangat sederhana, karena Master Laksamana Feng, Jia Luo, beberapa tujuannya menunjukkan bahwa dia memiliki gagasan tentang memperebutkan kekuasaan, dan dia terhalang. Jadi tidak mengherankan jika Anda melihat saya di sini, dan Anda tidak perlu bertanya-tanya mengapa setan di sini dapat mematuhi saya. Tentu saja, kami tidak memiliki pasukan pengejar di luar, dan kami tidak memiliki musuh yang kuat di pihak kami. Jika Anda ragu, Anda dapat bertanya perlahan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menjawab sesuai kemampuan saya, tetapi setelah menjawab, saya akan melaporkan kejadian hari ini dengan jujur kepada Laksamana Feng. Setelah mendengar kata-kata ini, Karzaro memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya, jadi setelah memilahnya sedikit, dia mengajukan pertanyaan pertama, yang juga merupakan pertanyaan yang paling dia hargai. Di mana Putri Kaisar Iblis? Sebagai orang kepercayaan yang didukung oleh Kaisar Iblis di awal, Karzaro masih memiliki sedikit kesetiaan ini. Jika ada kemungkinan, dia akan dengan senang hati membantu Putri Kaisar Iblis keluar dari kesulitan. Sekarang avatar manusia Feng Tianxing ada di sini. Di manakah Putri Kaisar Iblis? Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Putri Kaisar Iblis ada di kediamanku. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa, tetapi kamu perlu melakukan beberapa persiapan. Pertama-tama, murid-murid Jia Luo ada di seluruh dunia. Anda seharusnya sudah mendengar tentang ini. Dia pasti menggunakan kata-kata ini sebagai modal untuk negosiasi. Di bawah premis ini, Putri Kaisar Iblis bersembunyi di sini bersama Laksamana Feng. Bukan mudah untuk diselidiki, tetapi Tuan Laksamana Feng dan Laksamana Feng telah memiliki keretakan, dan kami tidak akan membiarkan tempat ini melalui penyelidikan menyeluruh di masa mendatang. Jadi, Laksamana Feng memintaku untuk menggunakan sarana untuk menyamarkan Putri Kaisar Iblis. Tetapi saranaku terbatas, dan aku hanya dapat mengubahnya untuk sementara waktu menjadi umat manusia. Dengan cara ini, selama Jia Luo tidak datang untuk mencari secara langsung, seharusnya tidak ada masalah. Anda harus memahami prioritasnya. Dan Anda juga harus menjelaskannya kepada Putri Kaisar Iblis. Setidaknya biarkan dia mengerti bahwa semuanya hanya sementara. Karzaro merasakan sakit kepala hanya dengan mendengarkannya. Orang ini meninggalkan tipuan pada Putri Kaisar Iblis. Meski alasan ini masuk akal, namun selalu terasa ada yang tidak beres. Oke, nanti kamu bawa aku menemui Putri Kaisar Iblis. Aku akan menemukan cara untuk menjelaskan hal-hal ini. Tapi itu hanya dalam kemampuanku. Kalau begitu terima kasih, kamu bisa mengajukan pertanyaan selanjutnya. Apa hubunganmu dengan Laksamana Feng? Afiliasi, itu saja. Jawaban seperti itu jelas tidak memuaskan Karzaro. Ia meraba-raba dagunya. Sesederhana itu. Ras manusia tinggal di wilayah di bawah yurisdiksi ras iblis, dan itu hanya hubungan afiliasi yang paling sederhana.
Saya khawatir itu agak tidak masuk akal. Feng Tianxing tahu bahwa retorika seperti itu tidak bisa dibodohi. Jadi dia berpikir sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, kamu bisa bertanya kepada Laksamana Feng. Tepatnya, aku harus menjadi produk kerjasamanya dengan umat manusia. Lagi pula, umat manusia kita memiliki kebaikan padanya pada awalnya. Dan sekarang kita hanya memberikan kompensasi yang masuk akal. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah ini, Karlsaro hanya mengubah topik pembicaraan. Saya ingin menanyakan sikap Laksamana Feng terhadap para patriark iblis ini. Kami telah melarikan diri jauh-jauh, dan ada banyak pengejar kosong di belakang kami. Jika mereka datang, mereka pasti akan menjadi ancaman bagi kami. Jadi kami semua berharap Feng akan melakukannya. Laksamana dapat memberikan beberapa sumber daya untuk memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi ancaman kehampaan. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk kembali ke masa kejayaan. Hanya ada sedikit sumber daya di yurisdiksi Laksamana Feng, dan tidak mungkin bagimu untuk menggunakan semuanya. Tidak ada gunanya menukar janji yang tidak tahu kapan itu akan berlaku. Dan jika Void benar-benar mengejarnya, kamu tidak bisa melarikan diri. Kami tahu Void jauh lebih baik daripada kamu. Akhirnya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa murid-murid Jia Luo ada di seluruh dunia. Berapa banyak dari patriark iblis ini yang menjadi eyeliner Galo? Anda harus mengetahuinya sebelum berbicara. Baru-baru ini, Jia Luo harus menyerang Laksamana Feng. Setan ini patriark sangat mungkin menjadi kuncinya. Jadi jika Anda bersedia membalas kebaikan saya karena membantu Anda menyelamatkan Putri Kaisar Iblis, maka Anda dapat menahan patriark iblis ini untuk Laksamana Feng, dan jangan biarkan mereka membuat masalah. Karlsaro menghela napas tak berdaya. Apakah saya mengajukan pertanyaan? Saya mengajukan beberapa pertanyaan, dan saya membuat banyak masalah. Masalah ini juga dapat diterima, tetapi saya membutuhkan waktu yang akurat. Kapan harus memberikan sumber daya? Atau berapa banyak yang dapat diberikan Laksamana Feng? Feng Tianxing meraba dagunya dan berpikir lama. Dia benar-benar tidak ingin memberikan sumber daya apapun kepada para patriark iblis ini. Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak menghormatinya terlebih dahulu? Sekarang mereka ingin merampok mereka. Dia dapat menggunakan Putri Kaisar Iblis sebagai ancaman, dan meminta Karlsaro untuk membantu mengusir mereka. Mengambil sumber daya dari saya untuk apa-apa? Melamun.